yang sudah Yuk, berdoa. Waktu saya serahkan pada hambanya, Pastor Tony Andrean. Silakan, Pastor. oke, terima kasih semua teman-teman. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Hari ini saya boleh menyampaikan kembali firman Tuhan dengan tema menghujat Roh Kudus. Terima kasih kepada FWF, ya, Philemon Wongso Fellowship, yang terus eksis memuliakan Tuhan, Ibu Ayu, teman-teman, Pak Philip, dan juga Pak Freddy Ongko Saputra. Ini tema yang menjadi banyak perbedaan pendapat, ataupun juga mungkin bisa salah mengerti. Ya, tapi apapun juga terjadi, ini firman Tuhan. Ya, dikatakan dalam Markus pasal 3 ayat 29 dikatakan, tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ya, ini firman Tuhan. Penghujatan Roh Kudus tidak akan diampuni dan mendapatkan dosa kekal. Ya, clear. Tapi apa yang menjadi pokok persoalannya? Pokok persoalannya adalah sehingga banyak teman-teman kalangan kekristenan ya yang menyangkut semua umat gereja punya pemikiran yang sama bahwa dosa menghujat Roh Kudus adalah dosa yang tidak bisa diampuni. Dan kemudian orang bertanya-tanya, yang dimaksud dengan dosa menghujat Roh Kudus itu seperti apa? Apakah bagi kita orang yang sudah percaya Yesus Kristus Tuhan akan berlaku hukum ini menghujat Roh Kudus? Lalu bagaimana dengan orang yang belum percaya Yesus Kristus? Apalagi kalau teman-teman melihat viral beberapa kasus, ya, yaitu kasus di mana ada seorang wanita eh, selebriti, dia tiba-tiba bicara mocking ya, melecehkan Tuhan kita Yesus Kristus, lalu di panggung tiba-tiba jatuh. Ya. Lalu ada orang yang duduk di Alkitab, ya, dan dia mengatakan benar gak ini firman Tuhan? Dia duduk, air hidupnya dia mati dalam keadaan sakit. Lalu ada juga yang eh, mereka yang menghubungkan LA, ya Los Angeles yang bonfire itu dihubungkan dengan karena terlalu banyak orang yang menghina Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah sama menghujat Roh Kudus dengan menghina Tuhan kita Yesus Kristus? Oke. Nah, jadi sebelum kita membahas hal ini dan mengambil beberapa kesimpulan, ya, maka kita harus memperhatikan dulu latar belakang dari kebenaran firman Tuhan ini. Ada ketika Anda dan saya belajar Alkitab, saya pikir tidak begitu tepat, akurat kalau kita membaca hanya satu ayat. Ya, istilah saya namanya ayatiah. Ya, comot satu ayat, lalu kita sharingkan, lalu kita cari ayat lain, lalu eh, kita juga informasikan tentang ayat-ayat lain. Sepertinya itu mendukung satu dengan yang lainnya. Tetapi itu bukan satu kebenaran firman Tuhan yang bersifat komprehensif. Nah, kebenaran firman Tuhan itu sebenarnya satu narasi, rangkaian cerita. Ya, seperti kalau teman-teman cerita kepada anak, kepada teman kita, atau kepada orang tua, ya, itu ada rangkaian cerita. Tidak bisa cerita itu hanya dipenggal atau dicomot satu bagian demi satu bagian. Pasti nanti ceritanya menjadi tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya daripada cerita tersebut. Nah, kalau kita lihat kembali ke benar Alkitab yang tadi saya sharingkan, ya,
Kita mulai baca, saya akan baca dari ayat 28. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Sekali lagi saudara, ayat sebelumnya mengatakan semua hujat kepada anak manusia itu akan diampuni. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena, ini ayat 30-nya saudara. Yesus berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Ya, jadi saudara, sekali lagi saya coba dengan pelan-pelan. Markus pasal 3 ayat 28 menegaskan semua hujat kepada anak manusia akan diampuni. Ayat 29 lah baru mengatakan hujat kepada Roh Kudus tidak akan diampuni. Tapi ayat 30 ada satu alasan yang begitu kuat. Yesus berkata demikian karena mereka mengatakan Yesus kerasukan setan. Ya. Nah, jadi latar belakang daripada kebenaran firman Tuhan itu dikarenakan Tuhan Yesus Kristus baru saja melakukan satu kegiatan supranatural, yaitu mengusir roh jahat yang membisukan orang. Sehingga orang itu bisu. Bisunya bukan karena penyakit. Bisunya bukan karena DNA atau keturunan. Tetapi roh jahat. Nah, kalau teman-teman nanti membaca ya kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, itu ada banyak sekali kasus sakit penyakit dikarenakan setan. Jadi memang pada waktu perjalanan pelayanan Tuhan Yesus Kristus pada waktu hidup, tidak sedikit banyak mengusir setan. Ya, bahkan kalau teman-teman baca Alkitab, bagaimana mertua Petrus yang kena demam, Injil Lukas mencatat, Yesus itu menghardik demam. Menghardik itu mengusir, saudara. Ya, keluar. Itu namanya menghardik. Keluar demam itu. Jadi sembuh. Nah, itu menghardik. Jadi memang banyak setan bekerja membuat banyak orang sakit. Yesus tahu persis bahwa orang bisu itu karena setan. Maka Yesus menghardik. Mengusir setan itu. Dan ketika setan itu keluar dari orang bisu itu, orang bisu itu bisa berbicara. Saudara. Dan ini mencenggangkan, membuat orang-orang Israel dan ahli Taurat menjadi bingung. Sehingga mereka menuduh Yesus Kristus. Kamu mengusir setan dengan Beelzebul. Apa itu Beelzebul? Penghulu setan. Karena bagi tradisi Yahudi, bukan hanya tradisi Yahudi sebenarnya, kalau tradisi-tradisi di dunia pun, kalau berbicara soal kuasa kegelapan maupun kuasa setan, itu ada jenjang, ya, ada strata, ada yang topnya, ya, penghulu, kepala, dan anak-anak buahnya. Jadi dengan kata lain, kamu tuh mengusir setan dengan penghulu setan. Nah, saudara kasih, Yesus menjelaskan bahwa jika aku mengusir kuasa si jahat, dalam Lukas 11 ayat 9 sampai 20, maka berarti kerajaan surga sudah ada. Jadi Yesus Kristus ingin menegaskan kepada semua
orang Yahudi, orang Israel. Ingat teman-teman, Yesus itu datang kepada orang Israel loh ya. Lagi ada di Yerusalem. Ya. Jadi Yesus bicara bahwa kalau aku mengusir setan, kerajaan surga dinyatakan. Mungkin bisa tolong bantu satu teman kita, siapa saja. Tolong bacakan. Matius 12 ayat 28. Silakan satu orang boleh baca. Matius 12 ayat berapa, Pastor? 28. 28. Matius 12 ayat 28. Aduh. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ya. Jadi konteks pengusiran setan itu adalah konteks pernyataan deklarasi the kingdom of heaven, kerajaan surga. The kingdom of God, kerajaan Tuhan. Jadi kalau kerajaan surga dinyatakan, maka akan terjadilah pengusiran roh jahat. Dan teman-teman harus memahami, memang Yesus datang ke dunia untuk menyampaikan Injil kerajaan surga. Lukas 4 ayat 43 menegaskan, aku diutus Bapa untuk memberitakan Injil kerajaan surga. Ya. Matius 4 ayat 17, Markus 1 ayat 15, pertama kali Tuhan Yesus pelayanan bicara soal kerajaan surga. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya. Sudah datang ke dunia ini. 1 Korintus 4 ayat 20. 1 Korintus 4 ayat 20. Yes. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Amin. Clear, Bapak Ibu Saudara. Jadi memang ini konteks evangelism power, penginjilan dengan kuasa. Itulah yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga banyak sekali kuasa-kuasa setan diusir. Dan Tuhan Yesus katakan, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa si jahat, mengusir roh jahat dengan kuasa setan, berarti iblis terpecah-pecah. Apapun yang terpecah akan binasa. Keluarga terpecah pun akan runtuh. Jadi alasan mereka tidak masuk akal. Dengan kata lain, mereka mengerti tentang kebenaran itu. Mereka mengerti tentang siapa Yesus. Mereka mengerti tentang hadirat daripada Bapa Surgawi. Tetapi mereka menghujat dengan pengetahuan mereka. Menghujat, bahkan mengatakan Yesus Kristus kerasukan setan. Nah, inilah yang dikatakan dengan penghujatan kepada Roh Kudus. Ya. Jadi betul-betul mereka mengerti bahwasanya Yesus Kristus itu penuh kuasa, tetapi mereka dengan segala pengetahuannya, tolong dicatat ini, dengan segala pengertiannya, mereka langsung mengatakan Yesus kerasukan setan. Dan saudara, teman-teman semua, kata hujatan ini tuh memang sudah ada dalam perjanjian lama. Ya. Saya tarik sedikit dalam Imamat 24 ayat 10 sampai 23, khususnya Imamat 24 ayat 15 sampai 17. Khususnya Imamat 24 ayat 15 sampai 17. Nabi Musa menjelaskan, barang siapa yang menghujat Bapa, menghujat Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub, baiklah orang itu dibawa dihadapkan kepada rakyat, lalu dilontari batu. Ya. Dilempar batu sampai dengan mati. Ya. Siapapun yang menghujat Bapa, menghujat Tuhan,
itu harus dihukum mati. Ingat, Bapak Ibu semuanya, Yesus datang ke dunia bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Yesus datang ke dunia untuk menggenapkan hukum Taurat. Apa yang tercantum dalam hukum Taurat? Penghujatan kepada Bapa Surgawi, penghujatan kepada Sang Ilahi yang dimengerti, dipahami oleh orang-orang Israel, maka akan berlaku hukuman mati. Jadi dengan kata lain, orang Israel pada waktu Yesus Kristus ada di dunia, pada waktu Yesus Kristus menyampaikan pengajaran firman Tuhan dan melakukan mujizat-mujizat dalam rangka pemberitaan Injil, atau saya pribadi menyebutnya evangelism power, maka orang Israel yang menghujat Roh Kudus, yang menuduh Roh Kudus seperti roh setan, yang menghujat Bapa Surgawi, maka hukumannya adalah mati. Dengan kata lain, tidak ada pengampunan. Dosa yang kekal. Ya. Satu dosa yang kekal artinya kematian kedua. Kematian penuh ratap tangis, kematian di dalam lautan api belerang yang menyala-nyala, atau dikenal dengan maut, Bapak Ibu Saudara semuanya, dan itulah yang namanya penghujatan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang kasih, Dr. Billy Graham menjelaskan bahwa penghujatan Roh Kudus itu berkenaan dengan satu spirit kebencian, marah, iri hati, ya. Dan pada saat itulah setan merasuk sehingga orang tersebut betul-betul lagi memang bukan lagi dikuasai oleh manusia, tetapi dikuasai oleh setan. Sehingga akhirnya mereka melakukan perkara-perkara yang penuh dengan segala keberdosaan, salah satunya penghujatan Roh Kudus. Dan ini pernah terjadi ke dalam kehidupan Rasul Petrus. Matius pasal 16 menjelaskan baru saja Rasul Petrus memuji, menyembah, mengatakan kepada Tuhan, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang tinggi. Tetapi ketika Tuhan Yesus menceritakan soal penderitaan dalam kehidupannya, bahwa dia nanti akan disalib, tiba-tiba Rasul Petrus menarik tangan Yesus Kristus dan mengatakan, jangan berbicara soal penderitaan. Lalu apa yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Enyalah engkau iblis. Ya, karena Yesus tahu iblis coba merasuk kepada Petrus. Tapi puji Tuhan, ya, Yesus Kristus pernah berdoa kepada Petrus. Hei Petrus, aku berdoa kepadamu supaya engkau jangan jatuh dalam pencobaan. Iblis sedang mengayak engkau. Dan kalau engkau sudah bertobat, engkau harus menobatkan juga saudara-saudara yang lain. Sehingga memang Rasul Petrus tetap menyangka Yesus Kristus 3 kali, tetapi tidak sampai menghujat. Tidak sampai menghujat daripada Roh Kudus, tidak sampai menghujat kepada Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga Rasul Petrus mengalami keselamatan. Nah, jadi kesimpulannya dari penjelasan ini, kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus itu tertuju persis kepada orang-orang Israel. Nah, disinilah yang jadi polemik. Teman-teman boleh berbeda dengan saya, ya. Aliran gereja Baptis, ya, membedakan antara Israel dengan gereja. Israel adalah umat pilihan Tuhan di Perjanjian Lama. Dalam rangka misi Tuhan menyelamatkan manusia di dunia. Yaitu menggunakan Israel sebagai pusat misi. Supaya seluruh dunia tertuju kepada Israel. Itu namanya sentripetal. Memusat. Ya. Dan itulah Perjanjian Lama.
Tapi dalam perjanjian baru, Yesus Kristus datang dengan kasih karunia untuk menyelamatkan semua bangsa dalam rangka missio Dei. Tetapi pada akhirnya Injil diberitakan melalui Anda dan saya. Bukan lagi memusat, tapi go, pergilah, menyebar, sentrifugal. Ya. Jadi akhirnya kita membedakan. Israel adalah Israel. Gereja adalah gereja. Gereja warisan kerajaan surga. Warisan Yesus Kristus. Gereja milik Yesus Kristus. Umat pilihan Allah adalah umat yang dipilih Bapa Surgawi menjadi umat pilihan bangsa. Sampai hari ini. Itu karena kedaulatan Tuhan. Itu karena janji Tuhan kepada nenek moyang, kepada Bapak Abraham. Tetapi dalam perjanjian baru, Anda dan saya lah yang dijadikan misi menyelamatkan umat manusia dari segala dosa. Bapak Ibu lah dan saya sebagai gereja. Jadi gereja berbeda dari Israel. Penghujatan Roh Kudus hanya terjadi di kalangan orang-orang Yahudi. Mereka yang tahu siapa Yesus Kristus, mereka yang mengerti tentang Yesus Kristus, mereka memahami tentang seluruh kebenaran firman Tuhan, dan mereka menghujat. Jadi dengan kata lain, bagi kita orang percaya, sepertinya tidak mungkin bisa menghujat Roh Kudus. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya Yesus Kristus, dengan segala pengetahuannya, ya, mereka tidak percaya, tetapi mereka tahu persis tentang kebenaran. Dan kemudian mereka sengaja menghujat. Sengaja bukan mendukakan Roh Kudus, tapi betul-betul menghujat, menuduh, menista. Bahkan dianggap seperti orang-orang Israel tadi, Yesus Kristus bukan dengan kuasa roh mengusir setan, tetapi menghujat dan mengatakan Yesus Kristus dirasuk setan. Dan itu adalah hujatan, Bapak Ibu. Kenapa kita orang yang sudah percaya Yesus seharusnya tidak akan menghujat Roh Kudus? Ada beberapa alasan yang saya ingin sharingkan kepada teman-teman semua di tempat ini. Ya, saya sharingkan dengan PowerPoint ya, supaya bisa ditanggapi dengan baik. Oke. Nah, seharusnya tidak bisa lagi manusia di dalam Yesus Kristus Tuhan menghujat Roh Kudus. Kenapa? Ini alasannya. Teman-teman lihat di sini ada gambar Roh Kudus, Yesus Kristus, ya, dan Roh Kudus. Saya lupa menggambar satu Bapa Surgawi, Tuhan Tritunggal. Pertama, Roh Kudus itu meterai keselamatan, menjadikan manusia mengaku Yesus adalah Tuhan. Bisa tolong bacanya 1 Korintus 12 ayat 3? 1 Korintus 12 ayat 3. Yes. 1 Korintus. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang Amin. berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Yes. Terus? Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Amin. Amin. Satu lagi, Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Efesus pasal 1 ayat 13 sampai 14. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang Yes. dijanjikannya itu. Haleluya. 14. Dan Ya. Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Amin. Amin. Yohanes 16 ayat 8.
Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Amin. Yang kedua, jadi pertama teman-teman sudah lihat ya, sudah membaca, tadi melihat PowerPoint saya, sudah dibaca oleh Ibu Ayu, teman-teman sudah mendengar firman Tuhan. Alkitab mengatakan Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Bagaimana mungkin orang yang sudah percaya Yesus Kristus karena Roh Kudus tiba-tiba menghujat Roh Kudus? Tidak mungkin. Kalau bukan karena Roh Kudus, tidak bisa mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak mungkin orang dikuasai Roh Kudus akan mengatakan terkutuklah Yesus. Roh Kudus mengisapkan, manusiakan dosa. Yohanes 14. Bagaimana mungkin diisapkan dosa tapi berbuat dosa? Ini bertolak belakang, impossible. Tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Lalu kemudian Roh Kudus mengingatkan apa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada Anda dan saya. That is the function of the Holy Spirit in your life. Lalu the other reason adalah being filled with the Spirit means being absolutely saturated with and under the control of the Holy Spirit. Teman-teman, kata dipenuhi Roh Kudus itu seharusnya berbicara soal dikuasai. Ya, being control of the Holy Spirit, saudara. Karena begini, yang namanya penuh itu tolok ukurnya susah. Kecuali misalnya ketika Anda dan saya naik mobil, ada ban itu diisi oleh gas nitrogen, kemudian ada ukurannya yang menentukan berapa ukuran atau volume daripada nitrogen itu yang ada di ban sesuai dengan standar daripada otomotif berbagai macam merek ya. Itu ada namanya pengukur ya volume udara dalam satu wadah ya. Tadi saya beri contoh yaitu ban mobil. Tapi bagaimana Anda dan saya bisa mengukur diri dengan dipenuhi Roh Kudus? Iya, tidak ada alat ukurnya. Coba Ibu Ayu kalau ada alat ukurnya dites. Waduh, ini ukuran dipenuhi Roh Kudusnya baru 50% nih. Belum 80%. Loh, how come? Impossible. Bukan seperti itu. Ya. Tetapi artinya dikontrol, dikuasai Roh Kudus. Kalau teman-teman dikuasai Roh Kudus, maka yang keluar dari kita adalah kekudusan. Kalau teman-teman dikuasai Roh Kudus, maka yang keluar dari hidup Anda dan saya adalah karakter Roh Kudus. Karakter Roh Kudus itu adalah buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tadi saya baru ketemu teman, dia begitu marah, emosi, sampai menangis karena diperlakukan tidak adil sebagai seorang dosen, pengajar, sudah memberikan waktu, pikiran, dan lain sebagainya. Tapi mohon maaf, tidak dihargai semestinya. Ya, honornya dipotong, sudah sangat rendah honornya. Ya, hanya sekedar kurang lebih sekitar apa namanya $200 ya, US dollar, berapa jumlahnya? Tidak terlalu besar, ya. Dan kemudian dipotong pula lagi 40%. Lalu saya ngomong begini, Pak, tenang, sabar, berdoa Pak. Saya paham, saya mengerti bagaimana kondisi Bapak. Tapi kalau sampai emosi dan melakukan apapun, itu tidak akan menjadi berkat. Be patient. Under control the Holy Spirit. Berdoa, dan dia katakan, yes Pak, saya mau sabar, tenang Pak. Percayalah, ada keadilan Tuhan. Tuhan akan memberi kesempatan untuk Anda maju dan berkembang.
Nah, itulah the Holy Spirit. Ya. Jadi Roh Kudus itu begitu luar biasa, Tuhan yang sejati, sesuatu yang eh, mengagumkan, extraordinary, ada dalam kehidupan Anda dan saya. Itu Roh Kudus, Bapak Ibu. Ya, ya tadi saya sudah sebutkan tentang berbuah roh. Lalu mampu berkarunia roh. Ya, Roh Kudus itu menghidupkan, memerdekakan, saudara. Tidak membuat Anda dan saya mati. Life, because the Holy Spirit. You move because of the Holy Spirit. Dan bahkan Alkitab mengatakan, anak-anak Allah dipimpin Roh Kudus. Bagaimana Anda dan saya dipimpin Roh Kudus? Tiba-tiba kita bisa menghujat Roh Kudus. Impossible, tidak mungkin. Karena tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Hidup kita, orang Kristen, bukan the power of choice, bukan kuasa untuk memilih, tapi the power of belief. Percaya akan kebenaran. Kita tidak didrive, tidak digerakkan oleh perasaan, oleh emosi, keinginan, pikiran, intelektual yang pintar, tetapi kita digerakkan berdasarkan Alkitab. Kalau Alkitab sudah mojak memberikan bukti tentang kebenaran Roh Kudus, Bapak, Ibu, dan saya tidak bisa tidak, harus percaya. Jadi kesimpulannya adalah, jika ada orang yang menghujat Roh Kudus, memang dia tidak percaya Yesus. Memang tidak ada Roh Kudus dalam dirinya. Memang tidak pernah dia dikontrol Roh Kudus. Sehingga dalam dirinya timbullah hujatan dan berbicara keterkutukan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, semua teman-teman, itulah yang saya bisa sampaikan. Dan jika ada nanti tanya jawab, kita akan mencoba untuk berdiskusi untuk kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Saya berdoa, kuasa Roh Kudus bekerja luar biasa dan membuat Anda dan saya semakin on fire kepada Yesus Kristus dan semakin membuka diri supaya Roh Kudus menguasai hidup Anda dan saya, sehingga sungguh nama Yesus dipermuliakan, diagungkan, dan kuasa Roh Kudus yang luar biasa akan ada dalam diri Anda dan saya. Seperti Kisah Para Rasul 8, 1 ayat 8. You will receive the power of the Holy Spirit when the Holy Spirit come upon you. Kamu menerima kuasa Roh Kudus kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu dan saya menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea, dan di seluruh dunia. Tuhan Yesus memberkati. Doa penutup ya. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan buat Engkau, Yesus yang luar biasa. Terima kasih untuk kebenaran Alkitab. Terima kasih buat tema yang disampaikan. Namamu diagungkan Bapakku, namamu diagungkan Yesusku, dan Holy Spirit, Tuhanku yang luar biasa, yang penuh kuasa, penuh kelembutan. Bekerjalah, mari Roh Kudusku, kuasai kami dengan kuasa Engkau. Mari Roh Kudusku, kuasai hidup kami, kuasai perkataan kami, kuasai emosi kami, kuasai keinginan daging kami, sehingga hidup kami hanya dipimpin oleh Roh Kudus dan memuliakan nama Yesus Kristus, dan ada kuasa dalam hidup kami untuk memenangkan jiwa bagi kerajaan surga. Terima kasih Roh Kudus, berkati FWF, berkati semua orang yang hadir di tempat ini tanpa terkecuali. Nama Yesus diagungkan, dipermuliakan sampai Yesus datang kedua kali. Berkati yang mendengar lewat Zoom, biarlah hatinya dijamah. Mereka terus berkobar-kobar memberitakan Injil kerajaan surga, hidup dalam damai, keluarga, suami, istri, dan anak-anaknya. Oleh karena Roh Kudus bekerja dalam diri mereka. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus yang luar biasa, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih Pastor sudah menyampaikan firman malam hari ini, membagikan firman bagi kita semua. Sekarang ada waktu bagi kita untuk diskusi. Kalau Pastor masih ada waktu 5 sampai 10 menit mungkin. Ya, Oke, nggak apa-apa. Relax saja. baik. Silahkan kalau ada yang kurang jelas, boleh bertanya kembali. Ya, puji Tuhan, FWF ini. Baik. Atau ada tanggapan,
teman-teman ada hal yang di-sharingkan dan menjadi berkat buat saya apresiasi.